Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Widya Devi Bandari yang berasal dari Universitas Gadjah Mada yang beranggotakan saya, Iksan Prasetya, dan kedua rekan saya, Vivin Purnamawati dan Indah Ratnasari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Optimalisasi Pelindungan Pekerja atau Buruh di Era Disrupsi melalui Reformasi Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, revolusi industri 4.0 menjadi tantangan tersendiri dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam sektor ketenagakerjaan. Mekanisasi, otomatisasi, dan hadirnya kecerdasan buatan menjadi ancaman yang harus dihadapi oleh pekerja atau buruh dalam menyongsong era disrupsi saat ini. Dalam hubungan industrial yang demikianlah, posisi buruh merupakan kelompok marginal. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa hukum harus berpihak kepada buruh yang memiliki posisi tawar lebih lemah daripada pengusaha. Di satu sisi, bertitik tolak dari Nawacita Jilid 2 pemerintah Indonesia yang tengah berfokus pada peningkatan kualitas SDM, maka respon pekerja atau buruh terhadap perubahan digitalisasi yang sangat besar sangat diperlukan guna mendukung tujuan tersebut. Namun ironinya, di satu sisi, keberadaan kaum marginal seperti buruh kurang mendapatkan perhatian. Padahal, pemerintah dilekatkan kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan memberikan perlindungan hukum yang optimal. Justifikasi terhadap hal tersebut dicerminkan melalui konstitusi yang mendudukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Dewan Juri, perubahan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat berkembang pesat menuntut buruh untuk terus-menerus meningkatkan keterampilan dirinya dalam bersaing di era disrupsi. Hal ini secara mutatis mutandis meningkatkan atau menuntut perlunya ada pelindungan hukum yang optimal pula. Namun, sayangnya dalam status quo, Undang-Undang Ketenagakerjaan memiliki beragam persoalan. Bahkan, reformasi kebijakan ketenagakerjaan melalui reformasi RUU Cipta Kerja tidak menimbulkan solusi yang nyata. Adapun, dalam materi muatan RUU Akuo justru menimbulkan permasalahan baru. Dalam problema status quo maupun problema dalam RUU Cipta Kerja, hal ini dipandang dan dinilai tidak dapat melindungi kaum marginal atau dalam hal ini buruh untuk menyongsong era disrupsi. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengajukan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana urgensi optimalisasi perlindungan pekerja atau buruh di era disrupsi, dan yang kedua, bagaimana pelaksanaan reformasi kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Adapun, dalam penelitian ini, kami menggunakan tiga pendekatan. Yang pertama, tinjauan atas kelompok masyarakat marginal, kedua, meninjau kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia, dan yang terakhir adalah tinjauan umum atas era disrupsi. Dewan Juri yang terhormat, metode penelitian yang kami gunakan dalam karya tulis ini antara lain jenis penelitian normatif, jenis data sekunder, dan teknik analisis kualitatif. Urgensi optimalisasi perlindungan pekerja atau buruh di era disrupsi tidak terlepas dari adanya kelemahan regulasi dan permasalahan lainnya. Antara lain, sempitnya definisi hubungan kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang memperkuat posisi tawar tidak seimbang dan menghapus ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, serta kurang optimalnya pengawasan ketenagakerjaan. Perkembangan teknologi di era disrupsi menciptakan jenis pekerjaan baru yang semakin beragam. Salah satunya adalah ojek online atau ojol. Apabila diuraikan pada definisi hubungan kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, hubungan antara perusahaan aplikasi dengan pengemudi ojol bukan berdasarkan perjanjian kerja, melainkan berdasarkan perjanjian kemitraan, serta tidak memenuhi unsur upah dan perintah karena pihak yang memberikan upah dan perintah bukanlah pengusaha, melainkan konsumen. Dewan Juri yang terhormat, kondisi ini menjadikan Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak dapat menjadi payung hukum yang melindungi pengemudi ojol. Hal ini pula menjadi bukti pemerintah memiliki kegamangan dalam menyikapi fenomena pekerja atau buruh di era disrupsi. Subordinasi para pihak mengakibatkan adanya posisi tawar tidak seimbang dalam hubungan kerja. Dihendakinya pemutusan hubungan kerja atau PHK atas dasar kesepakatan dalam RUU Cipta Kerja menjadi sebuah permasalahan. Hal ini dikarenakan PHK semestinya menjadi tindakan yang dihindari dalam hubungan kerja. Adanya posisi tawar tidak seimbang dapat mendorong pekerja atau buruh untuk menyepakati PHK dalam hal PHK tidak sukarela. Selanjutnya, RUU Cipta Kerja pun memberi kebebasan kepada pengusaha dalam memberikan uang penggantian hak kepada pekerja atau buruh yang di PHK.
Sifat perusahaan yang cenderung berorientasi mencari keuntungan mempengaruhi pengusaha dalam memanfaatkan posisitor tidak seimbang untuk meniadakan uang penggantian hak. Dewan Juri yang terhormat, dapat dilihat bahwa pemerintah masih kurang sadar akan besarnya pengaruh posisitor tidak seimbang dalam hubungan kerja terhadap perlindungan pekerja atau buruh. Implikasi dihapusnya ketentuan PKWT dalam RUU Cipta Kerja antara lain, status PKWT dapat diaplikasikan pada seluruh jenis pekerjaan, memberikan celah bagi pengusaha untuk memperpanjang kontrak kerja secara terus-menerus, serta pekerja dengan status PKWT tidak memiliki kesempatan untuk mengubah statusnya menjadi PKWTT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Hal ini berdampak pada pekerja atau buruh dengan status PKWT berpotensi mengalami ketidakpastian karir. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per Maret 2019, terdapat 26,7 juta perusahaan dan 1.574 petugas pengawas ketenagakerjaan. Jumlah pengawas yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang hendak diawasi, menyulitkan pengawas ketenagakerjaan menerka keadaan di lapangan, sehingga seringkali lebih fokus pada tindakan represif daripada tindakan preventif. Dan juri terhormat, kami mengusulkan untuk dilakukan reformasi kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia, melalui rekonstruksi kerangka hukum, kerjasama dengan pengusaha dalam penyusunan kebijakan, penyesuaian kurikulum pendidikan, pemberdayaan SDM, serta optimalisasi peranan pengawas ketenagakerjaan. Berkembangnya era disrupsi telah mendorong munculnya hubungan kerja yang cenderung bersifat kemitraan. Hubungan demikian tidak tercakupi dalam definisi hubungan kerja status quo. Oleh karena itu, perlu dilakukan definisi ulang hubungan kerja. Era sekarang juga mendorong munculnya pekerjaan yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Dengan demikian, maka ketentuan syarat-syarat kerja juga perlu diakomodasi kembali. Berkembangnya fleksibilitas dunia kerja juga mendorong perlunya peningkatan perlindungan pekerja melalui penguatan peran dan posisi serikat pekerja. Adanya potensi ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja mendorong pemerintah perlu melibatkan pengusaha dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan, baik itu dalam bentuk program pelatihan maupun dalam penyesuaian kurikulum pendidikan. Praktik ini dapat ditemukan di Italia dalam proyek Digital Schools yang menggabungkan universitas dan pengusaha lokal dalam reformasi pendidikan dan pekerjaan industri 4.0. Berbicara mengenai kurikulum pendidikan, kami merekomendasikan agar sistem menghafal dalam pendidikan status quo ditransformasi menjadi sistem kurikulum berbasis proyek. Selain itu, arah penyusunan kurikulum seharusnya tidak difokuskan saja pada persoalan saintek, namun juga diarahkan pada pengembangan keterampilan yang mustahil digantikan oleh teknologi. Selain pemerintah, pengusaha juga perlu didorong melaksanakan kontribusi dalam pemberdayaan SDM. Praktik ini dapat ditemukan di Australia melalui perusahaan Redart di Universitas Swinburne yang berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan persiapan dan pemberdayaan tenaga kerja. Kebijakan ini kami usulkan untuk diatur dalam sebuah peraturan pemerintah yang khusus mengatur tentang kewajiban pengusaha melaksanakan pemberdayaan pekerja. Namun prinsip utama pemberdayaan adalah sesuai kemampuan pengusaha, sehingga perlu diatur kriteria pengusaha yang wajib melaksanakan pemberdayaan. Selanjutnya juga perlu diatur insentif tertentu yang dapat diberikan untuk mendorong pengusaha melaksanakan kewajiban pemberdayaan. Berkembangnya fleksibilitas dunia kerja menuntut perlunya optimalisasi peranan pengawas ketenagakerjaan. Dalam hal ini, kami mengusulkan dilakukan penambahan jumlah pegawai pengawas. Namun upaya ini perlu didukung dengan adanya pemisahan yang tegas antara fungsi pengawasan, administrasi, serta pengolahan dan pengumpulan data. Hal ini menjadi penting untuk mencegah tumpang tindih pekerjaan dan rangkap jabatan yang dapat menghambat efektivitas pengawasan ketenagakerjaan. Juri terhormat, dapat disimpulkan bahwa kebijakan status quo belum mampu mengakomodasi kebutuhan ketenagakerjaan di era disrupsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi kebijakan. Dalam hal ini, perlu dilakukan revisi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, penyesuaian kurikulum pendidikan, serta dibentuk sebuah peraturan pemerintah tentang pemberdayaan pekerja. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.